Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu materi mengubah persen menjadi pecahan. Persen adalah per 100 ya. Tandanya seperti ini. P-nya adalah 100, sennya itu adalah 100, di mana pernya itu adalah atasnya, yang mana disebut sebagai pembilang. Kita contoh yang pertama, 15%. Berapakah bila dijadikan ke pecahan? Diingat lagi bahwa persen itu adalah per 100, maka pembilangnya itu kita dapatkan dari sini ya. Nah, 15-nya kita pindahkan ke atas, ya. Maka 15% adalah 15/100. Apakah 15/100 ini bisa disederhanakan? Kita coba ya. 15/100 bila disederhanakan, nah, di mana pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kalau misalnya ini dibagi 1, pembilang dibagi 1, penyebut dibagi 1, ya. Jadi di sini harus bilangan yang sama. Kita coba dibagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5 adalah 3. Sementara 100 dibagi 5 adalah, nah, untuk menghitungnya supaya lebih mudah, kita tutup dulu 0 yang paling belakang, ya. Berarti jadi 10. 10 dibagi 5 adalah 2. Maka 0 yang terakhir ini kita simpan di belakang angka 2. Nah, jadi hasil dari 15% menjadi pecahan adalah 15/100. Bila disederhanakan, maka menjadi 3/20. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. 425%. Berapakah bila dijadikan pecahan? Diingat lagi, ini sudah ada 100 ya sebagai penyebutnya, maka pembilangnya tinggal dilihat di bilangan yang ada sebelum tanda persen ini. Kita pindahkan menjadi penyebut. Nah, apakah ini bisa disederhanakan kembali? Tentu bisa. Kita coba ya. 425/100. Kita coba sederhanakan. Dibagi berapa ya kira-kira? Kalau dibagi 1, berarti hasilnya akan tetap. Bila dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2, tetapi 5 tidak bisa dibagi 2, meskipun 100-nya bisa dibagi 2. Bila dibagi 3, 4 tidak bisa dibagi 3, 100 pun tidak bisa dibagi 3. Bila dibagi 4, 4 bisa dibagi 4, tapi 25-nya tidak bisa dibagi 4, meskipun 100-nya dibagi 4 hasilnya 25 ya. Kita coba dibagi 5. Ya. Kita gunakan pembagian porogatif. 425 dibagi 5 ya. Kita lihat di sini 4 tidak bisa dibagi 5 karena 4 bilangan lebih kecil daripada bilangan pembaginya. Maka 4 meminjam ke bilangan yang ada di belakangnya ya, menjadi 42. 42 dibagi 5 itu berapa? Nah, kita lihat di perkalian 5 ya. Karena ini yang pembaginya adalah bilangan 5, maka harus diingat perkalian 5. Berapakah perkalian 5 ya yang hasilnya mendekati 42, yaitu adalah 8. 8 dikali 5 adalah 40. Disimpannya seperti ini ya, bukan di belakang. 5-nya diturunkan. Nah, hasil dari 42 dikurangi 40 adalah 25 jadinya ya. Totalnya 25. Nah, bisa nggak sih 25 dibagi 5? Masih bisa ya. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dikali 5 adalah 25. Oke.
hasilnya adalah 0. Maka 425 dibagi 5 adalah hasilnya itu 85. Yang 100-nya bagaimana? Seperti tadi, yang 0 paling belakangnya itu ditutup dulu, kemudian 10 dibagi 5 adalah 2, kemudian 0 yang paling belakangnya disimpan setelah angka 2. Setelah seperti ini, apakah bisa disederhanakan lagi? Kita coba ya. 85 per 20 kita coba sederhanakan. Dibagi berapa ya kira-kira? Kita coba bagi dari 2. 8 bisa dibagi 2, tetapi 5 tidak bisa dibagi 2. Jika dibagi 3 sama tidak bisa. Dibagi 4, 8 bisa dibagi 4, tetapi 5-nya tidak bisa dibagi 4. Kita coba bagi 5 lagi. Sama ya pengerjaannya seperti ini. 85 dibagi 5. Karena ini 8 itu adalah bilangan yang lebih besar daripada bilangan pembaginya yaitu 5, maka 8 bisa langsung dibagi 5 ya. Jadi 8 dibagi 5 berapa? Ingat sekali 5, 1 kali 5, 5. 2 dikali 5 adalah 10. Nah, maka harus mencari bilangannya adalah yang sebelum 8. Maka 1 hasilnya ya. 1 dikali 5 adalah 5. Ya. Kemudian turunkan 5-nya. 8 dikurangi 5 adalah 3. Nah, kita bagi lagi. 35 dibagi 5 hasilnya berapa? 7. 7 dikali 5 adalah 35. Maka sudah ketemu hasilnya. 85 dibagi 5 adalah 17 per 20 dibagi 5 berapa? 4. Ya. Nah, bila menemukan bilangan pecahan yang seperti ini, maka harus dijadikan pecahan campuran. Mengapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sekarang kita coba cari ya, berapa hasil dari 17/4 bila dijadikan pecahan campuran. 17/4 berapakah bila dijadikan pecahan campuran? Ini tetap per 4 ya, karena di sini penyebutnya sudah diketahui 4. Kita cari saja bilangan bulatnya dan pembilangnya berapa. Caranya masih sama menggunakan pembagian Purwogapit ya. Nah, ini adalah 17 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu tidak bisa, maka tetap 17 ya. Kita lihat perkalian 4 nih. 1 dikali 4 adalah 4, 2 dikali 4 adalah 8, 3 dikali 4 adalah 12, dan 4 dikali 4 adalah 16. Sementara 5 dikali 4 adalah 20. Ya. Karena ini 17, maka harus bilangan yang sebelum 17 atau kurang dari 17, yaitu 16. Yang mana hasil perkalian dari 4 dikali 4 adalah 16. Kita kurangi 1. Ini adalah sisanya 1 ya. Nah, sudah diketahui nih, karena penyebutnya 4, ya, bilangan bulatnya dan pembilangnya sudah diketahui di sini semua. 4 di sini adalah sebagai penyebut. 4 yang di atas adalah sebagai bilangan bulat. Dan 1, sisanya ini adalah sebagai pembilang. Ya, maka 17/4 sama dengan 4 bilangan bulatnya ya, 1/4 ya. 4 sebagai bilangan bulat, 1/4-nya sebagai pecahan ya. Kita ingat-ingat lagi. Pecahan campuran merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan.
pecahan. Kita ulangi lagi. 4 sebagai bilangan bulat dan 1/4-nya sebagai bilangan pecahan. Oke, jadi berapakah hasil dari 425% bila dijadikan ke pecahan biasa? Yaitu 425/100. Kita perkecil lagi atau kita sederhanakan menjadi 85/20. Disederhanakan lagi menjadi 17/4, maka bila menjadi pecahan campuran adalah 41/4. Ya, jadi hasil dari 425% bila dijadikan pecahan biasa adalah 425/100. Disederhanakan lagi 85/20, disederhanakan lagi menjadi 17/4. Bila menjadi pecahan campurannya adalah 41/4. Itulah video pembelajaran matematika terkait materi mengubah persen menjadi pecahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami ataupun dimengerti. Terima kasih, selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.